Jie Fan, apakah Yixi masih di aula Jiexin? Jie Changyun bertanya setelah berhenti. Mendengar ini, wajah Jie Fan sedikit berubah. Tetapi dia juga mengerti bahwa ini bukan waktunya untuk urusan pribadi anak-anak. Setelah sedikit mengeluh, dia mengangguk, dan berkata, dia mengambil hati es yang dingin. Dan dia masih tidur di kuil hati yang dingin. Ya, harus optimis tentang dia. Dan Zhan Wuyuan pasti tidak akan membantu datang padanya, ketika waktunya tiba. Awan dunia menyelinap. Dan cahaya dingin berkedip di matanya. Mungkin dia tidak ingin mengesampingkan semua pertimbangan untuk menghadapi dunia perang timur. Tetapi jika Zhan Wuyuan berani memasuki klan mereka, bahkan jika yang terakhir mungkin terkait dengan dunia perang timur, dia harus menyelesaikan masalah ini di satu pukulan. Ya, Jie Fan menjawab dengan ucapan selamat. Meskipun dia tidak ingin kekasihnya menjadi bidak dalam pertempuran antara klan dan medan perang, dia tidak mengendalikan tren umum. Berita tentang Perang Dunia Pertama di cekungan segera menyebar ke benua itu. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terkejut ketika mereka tahu bahwa Jie Ming dan pengawal darah mengabaikan kematian atau kematian Pillmaster. Pillmaster, seberapa terhormat dia? Namun, di bawah pengawal besi dari pengawal darah, ada ratusan kematian tragis Pillmaster Ordo Suci. Berita itu menyebar, dan keributan besar terjadi di dalam dunia. Ketika Pillmaster di lingkaran perang besar sedikit marah, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya diam-diam ketakutan. Jie Ming berani mengabaikan kematian dan kehidupan para Pillmaster itu. Telah ditunjukkan bahwa dia sama sekali tidak takut dengan kekuatan para Pillmaster ini. Bahkan jika para Pillmaster dari seluruh dunia perang utara melawan, itu tidak berarti baginya. Pillmaster memang memiliki daya tarik yang kuat, dan Seon Pillmaster bahkan 30% sopan kepada pembangkit tenaga listrik Raja Abadi. Namun, jika Pillmaster ini mengadakan pembangkit tenaga listrik dan ingin berurusan dengan klan, itu hanya nama ini. Saya khawatir itu cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya takut akan hal itu. Bahkan jika Pillmaster itu berjanji tidak peduli seberapa tinggi. Berani untuk melawan klan, bisa dihitung dengan jari. Galaknya nama komunitas sama sekali tidak berani memprovokasi rakyat biasa. Dan sementara pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya ditakuti oleh cara Jie Ming yang ganas, berita yang lebih mengejutkan juga dengan cepat menyebar di benua Jizu. Kaisar Perang Utara, tanpa perang kembali. Ketika saya mendengar kata-kata, Zhan Wuyuan, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan rasa kagum. Zhan Wuyuan adalah satu-satunya di benua-benua yang menyebabkan sakit kepala di dunia. Di bawah kepemimpinan Zhan Wuyuan, Battlefield of the North menghadapi beberapa konfrontasi dengan suku Jie. Jika bukan karena hilangnya Zhan Wuyuan selama ribuan tahun, benua Jizu saat ini tidak akan pernah seperti ini. Kembali dari tanpa pertempuran, dia pergi jauh ke dalam klan dan membunuh tuan kota-kota Heng Tian Liu Xiu. Berita ini, bahkan klan, tidak bisa ditekan sama sekali. Lagi pula, di Heng Tian City, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang telah menyaksikan runtuhnya City Lord Mansion secara langsung. Melihat seluruh benua, selain pria galak Zhan Wuyuan, siapa lagi yang memiliki keberanian seperti itu? Berani masuk jauh ke dalam klan dan membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi? Tanda seru. Tanda seru. Selain itu, Jie Ming, yang berada di atas angin, tiba-tiba mundur, yang juga dapat menunjukkan bahwa mereka sedikit ketakutan. Jika bukan karena takut Jie Ming akan dicegat oleh Zhan Wuyuan, mengapa suku Jie mundur? Tanda seru. Tanda seru. Tentunya banyak orang yang masih memiliki jejak keraguan tentang keberadaan ratusan ribu tahun. Apakah mereka masih hidup? Dan sementara kecurigaan dari banyak pembangkit tenaga listrik di daratan Jizu, berita yang sama datang dari daerah aliran sungai, habitat, dan bahkan dao alkimia dari kerajaan berperang utara, dan pertempuran akhirnya kembali. Begitu berita ini keluar, langsung mengguncang benua Deji. Meskipun mereka tidak tahu kemana pertempuran itu terjadi dalam 1000 tahun ini, semua orang tahu bahwa kaisar pertempuran ini pasti akan membalas kematian dunia Korea Utara. Dalam keterkejutan, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menutup mulut mereka dengan penuh minat. Mereka mengerti bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat mereka diskusikan sesuka hati. Begitu mereka sampai ke telinga orang yang tertarik, saya khawatir mereka akan membawa malapetaka bagi mereka. Keberangkatan, City Lord Mansion. Pada saat ini, siluet itu berdiri di lobi City Lord Mansion, dan mereka saling berbisik, dengan suara gaduh dari waktu ke waktu. Pada suatu saat, siluet agung perlahan berjalan keluar dari belakang. Dengan penampilannya, aula tiba-tiba menjadi sunyi. Segera, garis pandang diproyeksikan padanya. Siluet ini, tuan kota yang berada di luar kota, Yan Ying. Kalian semua mendengar berita di luar? Yan Ying duduk di posisi teratas, melirik penonton, perlahan membuka mulut dan berkata. Mendengar ini, banyak pembangkit tenaga listrik di lobi saling memandang, wajah mereka berbeda. Mereka semua yang berdiri di lobi adalah keberangkatan tingkat tinggi, dan mereka mendengar tentang berita kembalinya tanpa pertempuran. Dan, di antara mereka,
beberapa pembangkit tenaga listrik sedang mundur, tetapi dibangunkan oleh penguasa kota. Melihat hal ini, mengapa para eksekutif tingkat tinggi ini tidak bisa menebak sesuatu? Tuan kota, pertempuran, apakah kaisar benar-benar hidup? Setelah sekian lama, seorang lelaki tua berambut abu-abu menarik napas dalam-dalam di bawah dan bertanya perlahan. Mendengar ini, mata banyak pembangkit tenaga listrik berada di atas tempat pertama, dan mereka memiliki pandangan harapan di mata mereka. Keluarga Yan adalah salah satu kekuatan Panglima Perang Utara pada saat itu. Keluarga Yan dapat duduk jauh dari wilayah itu dan telah berkembang hingga hari ini. Jin Jinrong dan Mu Haoyu sama-sama memberiku pesan. Menghadapi perhatian semua orang, Yan Ying mengerang sedikit, lalu perlahan berkata, Kaisar pertempuran, memang kembali. Apa? Zhan Jinrong dan Mu Haoyu menyampaikan beritanya. Kaisar pertempuran benar-benar kembali? Tanda seru. Mendengar konfirmasi Yan Ying, segera ada keributan di aula, dan ada keterkejutan yang mendalam di wajah semua orang. Kembalinya Kaisar Perang. Apa artinya Zhan Jinrong memanggil Tuan Kota? Apakah mereka ingin kita pergi? Yah, keluarga Yan kita bisa bertahan sampai hari ini. Setiap langkah seperti berjalan di atas es tipis. Dan kita biasanya layak untuk Zhan Jinrong. Setelah keterkejutan itu, orang-orang di aula juga mulai berspekulasi tentang tujuan komunikasi Jinrong. Atas nama Kaisar Pertempuran, mereka tentu saja kagum. Selain itu, untuk kebencian Zhan Wuyuan dan klan, semua orang tahu bahwa kembalinya Kaisar harus berada di sisi berlawanan dari klan. Namun, itu tidak sebaik dulu. Dunia Korea Utara sekarang sudah mati. Sekalipun pertempuran itu hidup, saya khawatir itu tidak memiliki modal untuk bersaing dengan dunia. Dan begitu Anda berdiri di tim yang salah dan membawa keluarga Yan dan keberangkatan, saya khawatir itu akan menjadi bencana yang menghancurkan. Melihat orang-orang itu, Yan Ying terdiam. Bagaimana dia tidak tahu apa pikiran klan ini? Tuan Kota, bagaimana menurutmu? Setelah sekian lama, kebisingan di aula perlahan mereda, dan mata semua orang tidak dapat membantu memproyeksikan ke atas. Mereka semua mengerti bahwa Tuan Kota mungkin telah memutuskan untuk memanggil mereka kali ini.